Selamat siang anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak dalam belajar kita di hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi kita yang kedua, yaitu lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Tujuan kita belajar di hari ini adalah supaya kita nanti semakin paham bahwa keunikan kita sebagai manusia itu merupakan anugerah Allah yang patut disyukuri. Maka mari kita persiapkan diri, kita mulai pembelajaran di hari ini. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mulai belajar kita di hari ini, maka kita mulai dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Bersama guru dan teman-teman, kami akan belajar tentang lingkungan yang telah ikut mengembangkan diri kami sebagai laki-laki atau perempuan. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang materi kita yang kedua, yaitu lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Anak-anak, melihat judulnya lingkungan. Apa itu lingkungan, anak-anak? Lingkungan itu adalah tempat di mana kita berada. Nah, lingkungan itu ada banyak macamnya. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pantai, lingkungan desa, lingkungan kota, lingkungan hutan, dan sebagainya. Lingkungan-lingkungan itu tadi disediakan Tuhan bagi kita manusia untuk mencukupi kebutuhan kita di dunia ini. Misalkan kita lihat lingkungan alam, anak-anak. Tuhan menyediakan lingkungan alam untuk kita manusia supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita akan bahan makanan, pakaian, tempat tinggal, ya, rumah dari kayu atau dari batu bata, semua diambil dari lingkungan alam. Tuhan juga menyediakan lingkungan sekolah anak-anak supaya dapat memenuhi kebutuhan kita dalam hal pendidikan. Dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa mencari sendiri, ya. Anak-anakku, dari sekian banyak lingkungan anak-anak, ternyata lingkungan-lingkungan itu mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, terutama watak dan perilakunya. Misalkan anak-anak, kepribadian orang yang tinggal di lingkungan desa pasti akan berbeda dengan kepribadian orang yang tinggal di lingkungan kota. Orang yang tinggal di lingkungan desa biasanya orangnya sabar, sederhana, mudah diajak bekerja sama karena suasana masyarakat desa itu masih kental dengan yang namanya gotong royong dan akrab. Sementara itu, kepribadian orang yang tinggal di lingkungan kota seringkali adalah lebih suka berpikir maju dalam beraktivitas, gesa-gesa atau terburu-buru karena mereka sudah biasa dengan yang namanya tepat waktu atau kedisiplinan. Nah, itu anak-anak, dua contoh perbedaan. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan mengambil inspirasi dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Bapak akan membaca, kalian menyimak, ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka.
Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan Injil Lukas tadi, satu hal yang boleh kita petik adalah ternyata lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan kepribadian seseorang. Dalam Injil Lukas ini disebutkan bahwa lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, ini mau mengatakan apa, anak-anak? Pendidikan dalam keluarga itu akan membentuk kepribadian kita, anak-anak, sampai nanti kita dewasa. Karena dalam lingkungan keluarga itu terjadi proses belajar pertama kali kita sebagai manusia langsung dari orang tua kita. Maka lingkungan keluarga inilah anak-anak yang membedakan kepribadian seseorang satu dengan yang lainnya. Namun lepas daripada itu, anak-anak, satu harapan Bapak, dimanapun kita tinggal nantinya adalah lingkungan yang rukun damai, sehingga perkembangan kepribadian orang-orang yang tinggal di situ merupakan orang-orang yang rukun, damai, dan menyenangkan. Mari anak-anak, kita mensyukuri lingkungan keluarga kita di mana kita tinggal, dan terus mengupayakan kerukunan dalam keluarga kita. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita di hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah yang boleh kami terima. Berbagai lingkungan yang turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Semoga kami selalu dapat mensyukuri banyak hal lain dalam hidup kami demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak dalam pembelajaran kita minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan berkah dalam.